الناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد اتق الله اتق الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منك إلا أجاره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita ucapkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan izin Allah di siang hari ini kita masyarakat Nagarinan Limo dapat berkumpul di lokasi ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan nikmah-nikmah yang tidak terhingga kepada kita. Nikmah utama adalah berupa nikmah iman, nikmah Islam, nikmah kesehatan dan kesempatan, yang dengan semua nikmah itu Bapak Ibu hadirin kita telah dapat berkumpul dalam rangka silaturahim, dalam rangka memperingati hari jadi negeri kita tercinta ini, dan dalam rangka bertausiah sekaligus bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa menjadi seorang hamba yang diingini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sangat cinta dan sayang kepada kita, Bapak dan Ibu, Rasul sangat cinta dan sayang kepada kita pengikutnya. Maka sebagai bukti cinta sayang kita kepada baginda Rasul, di kesempatan berbahagia ini mari kita kembali berselawat bagi baginda Rasul paling kurang dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan kita bersama, selawat dan salam tadi disampaikan oleh Allah buat arwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, bahkan bagi para pengikut beliau hingga yaumil akhir nanti, yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, sepanjang kita mau berpegang teguh kepada ajaran yang telah beliau wariskan bagi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, untuk penghormatan saya tumpangkan saja kepada Pak Wali Negari karena waktu kita tersisa sedikit lagi. Sebelum kita memohon, marilah kita sama-sama melaksanakan sedikit tausiah, di mana Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau orang-orang tua kita dulu mengajarkan ini kitab, tiada keraguan pada kitab ini, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran yang kita miliki adalah merupakan petunjuk, pedoman kehidupan
agar kita bisa berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan kita ke permukaan bumi. Yang kadang-kadang Bapak dan Ibu kita lupa bahwa kita datang ini adalah datang dengan sendirinya. Kita lahir dengan sendiri. Padahal Allah melalui Al-Quran ingatkan kita semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk menghambakan diri kepadaku. Dan sebagai umat Islam, ini kita akui Bapak dan Ibu. Kalau bahasa awak satyo ari, awak ucapkan itu. Awak ikrarkan di hadapan Allah bahwa awak lahir atau kita lahir ke permukaan bumi ini adalah dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita ucapkan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untukmu ya Allah. Kalau ini kita pegang teguh Bapak dan Ibu, kalau ini yang senantiasa kita ingat dimanapun kita berada, kita ingat pada saat di kantor, kita ingat pada saat di sawah, di ladang, di hutan, maka kita tidak akan keluar dari koridor, tidak akan keluar dari apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita alami ini di saat sekarang ini, itu dijelaskan oleh Allah kepada kita bahwa zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin. Terjadinya kerusakan di laut dan di laut dan di darat adalah ulah tangan-tangan manusia, yakni kita. Makhluk lain tidak, binatang tidak merusak, tetapi manusia. Oleh sebab itu mari kita lakukan introspeksi diri. Orientasi kehidupan kita selama ini kita bawa kemana bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudaraku hadirin yang berbahagia. Lillahi rabbil alamin, lillahi fulus, atau apa? Kita lakukan introspeksi agar kita senantiasa berjalan di jalan yang kita mintakan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Jalan lurus itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita berupa Al-Quranul Karim. Tentunya bagaimana kita menyikapi sekaitan dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami saat sekarang ini. Allah ingatkan kepada kita Bapak dan Ibu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wa basyiris sabirin. Yang bahasa kita ini, aku kata Allah akan mendatangkan sedikit cobaan berupa rasa cemas dan takut, kekurangan, buah-buahan, bahkan nyawa. Tapi Allah ingatkan kepada kita, wabasyiris sabirin, tolong beri kabar gembira kepada hamba-hambaku yang sabar. Siapa mereka yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang sabar itu apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka sadar, mereka akan berkata, sesungguhnya aku ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan suami, jangankan istri, anak, orang tua, harta, pakat, dan jamu paneh ke paneh nyari kepadila karyang awak nan mengurus dunia kan. Memang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah fil ardi, pengelola bumi, tapi pengelola bumi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sunnatullah.
Jadi tidak salah kalau orang tua kita dahulu untuk turun ke sawah itu dilakukan perembukan terlebih dahulu. Kalau istilah sekarang dilihat astronominya dulu, supaya sawah yang ditanam nanti tidak kekeringan, ini musim hujan. Atau ladangnya tidak kepanasan sehingga cabainya mati-mati. Jadi seorang petani tidak hanya cukup dengan ilmu pertanian, tetapi juga ada yang membantu dari ilmu astronomi tentang cuaca dan alam. Ini adalah merupakan penjabaran dari Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin. Jadi tidak salah tentunya Bapak dan Ibu hadirin masyarakat Nagari Nan Limo, kalau kita diingatkan, kalau kami laki-laki dan bapak-bapak Tio Jumai itu khatib mengingatkan kita, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali meninggal atau mati sebelum menjadi seorang muslim. Muslim itu adalah orang-orang yang menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada Allah, ya, baru menerima wasiat. Ya, kalau kita bertanam atau ke ladang atau bertani, kita manfaatkan seluruh potensi pengetahuan kita untuk bertani, hasilnya jangan kita yang ngurus, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya orang-orang yang bertakwa. Kadang-kadang sampai hasil kita yang menentukan. Memang dalam ilmu pertanian, ekonomi pertanian diajarkan itu kalkulasi, ya. Berapa modal awal sampai nanti kita diperkirakan, hanya perkiraan tapi bukan hasil akhir. Hasil akhirnya tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ini yang harus tertanam bagi setiap diri, bagi kita masyarakat yang limo, yang ingin mendapatkan keberkahan yang turun dari langit dan keberkahan yang terbit dari bumi, dan itu janji Allah. Kalau kita masyarakat suatu negeri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan turunkan berkahnya dari langit dan terbitkan dari bumi. Memang kadang-kadang awak acok Taman Cimee dan menga berada pada pak nyi cia katia inyok, nah kita yang menumbuhkannya, walaupun kita pupuk dengan pupuk yang canggih, tapi tentunya kita perlu sadar ada ungkapan orang-orang Arab sana, manjada wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat, pasti dia mendapatkan. Bersungguh-sungguh berusaha, bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita Allah yang Ghafurur Rahim, yang maha pengasih penyayang, ya, akan memberikan yang terbaik terhadap hamba-hamba. Sebaliknya, kalaupun tidak yang terbaik menurut pola pemikiran kita, maka kita serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan introspeksi diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, tadi dalam mukaddimah saya bacakan sebuah pesan dari baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni kata beliau, ma min abdin tusibuhu musibatan fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allahu fi musibati wa akhlaf tahu khaira. Yang bahasa kitanya kecil Rasul, ya, siapa saja di antara hamba yang tertimpa suatu musibah lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, kemudian berdoa, ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik, maka Allah akan memberikan ganjaran dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Ini adalah pesan dari baginda Rasul untuk paubek hati, ya,
supaya dalam musibah itu awak sadar, jangan kan harato, jangan ladang kan, jangan rumah yang dianyuikan dek galodo itu adalah merupakan ketentuan dan pemberian Allah. Tetapi jangan lupa, jangan lupa meminta ke Allah. Iku adalah ketentuanmu ya Allah. Aku memohon kepadamu akan diberikan ganti yang lebih baik. Kalau aku berdosa, aku salah, aku mohon ampunan darimu ya Allah. Mengenai doa ini kadang-kadang kita picayolai bana indah, padahal Allah mengingatkan kepada kita, ud'uni astajib lakum, mintalah maka aku akan berikan. Kalau meminta tuh awak nancangka meminta waktu ketek-ketek nak bapak dan ibu. Letakkan aja lah waktu sekolah taisua bah minta piti pai balanjo ke terimbang. Kalau kami di tahun 70-an dapat jalanjo sekali sapakan tu saringgi, itu memintanya kan kadang kali dia kamu dia ndak dapat ndak mau apa ida. Baik itu meminta ke Allah Subhanahu wa taala. Indak dapat kini bisua ulang pasti Allah akan memberikan apa yang kita minta. Ini yang sungguh-sungguh. Jadi oleh sebab itu peluang bagi kita, peluang bagi kita masyarakat negara yang 565, kalau diceritakan kita dengar tadi yang baru bau muat 3 tahun. Tapi kalau kita cari bapak dan ibu nanambo cok jarang pulang ke apa babinsa, itu perkembangannya jauh, perkembangannya jauh besar. Ini peluang bagi awak untuk menjadikan Nagari Nalimoku menjadi nagari nan taubatun wa rabbun gafur. Kalau kecil orang Jawa gemah ripah loh jinawi toto tentram harta katarja. Menjadikan negeri ini yang aman sentosa, yang kaya, yang rakyatnya makmur dan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak bisa diserahkan hanya ke wali nagari, tidak bisa diserahkan wali korong, nenek mama, alim ulama saja, tetapi harus ada kerajasama di antara kita bersama. Kalau tidak, tentunya Allah mencaliak awak nan lupa, tak sadar bahwa dicaliak oleh Allah. Allah mencaliak awak. Kalau kita bersama-sama, ya mungkin ilustrasi seketek bapak dan ibu ingat tak tahun 70-an banda awak kan ada nanda elok. Pauli. Rusak banda bersama-sama mempeloinya. Itu Allah caliak. Karena kenapa urangan bersama-sama itu mendapatkan imbalan dan gadang. Kalau kecil Nabi sholat berjamaah itu 27 derajat imbalan. Kenapa hanya sholat sebentar? Kenapa tidak usaha yang berjamaah itu juga akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Cuman wak pendekan sih. Kalau satu lo saya nawa kurang mendapat nama. Tidak muah bantuan. Karena rasa jiwa itu dari Allah. Kalau wak bersama-sama saling terbuka hati, yang masalah itu kan hati, kalbu. Yang dicari oleh Allah itu bukan bantuan dan rupa, bukan kesukasaan pangkat, bukan kekayaan dan harta, tetapi hatimu atqakum. Yang coba kata-kata Pak dan Ibu. Jadi untuk itu, sebagai masyarakat Nagari Nanlimo, mari kita jadikan momen peringatan hari jadi Nagari Nanlimo nan katigo untuk kita bersatu, selain untuk memperbaiki nagari, memperbaiki ketaatan dan ketakwaan kita, juga sekaligus mempersiapkan generasi yang akan melanjutkan kita Bapak dan Ibu. Kalau tidak wak siapkan dari kini, wallahu a'lam. Ambo tadi dikecekkan dari protokol pembina asrama.
anak-anak wak kini bapak dan ibunya suko instan. Kalau ditanya ndak tantunya kecilnya ndak berpikir hanya lupa pak. Itu instan. Aku lupa pak. Generasi awak kalau inyo palupo nang ketek-ketek kuah. Kok nang gaek-gaek kau palupo tu lah sunatullah mah. Kapalu aja tantu. Tentunya bapak dan ibu kita nan mempersiapkan bersama-sama. Dalam konteks mempersiapkan generasi pelanjut itu paling minim 3 komponen harus kerjasama. Yang pertama keluarga, orang tua di rumah. Yang kedua lembaga pendidikan. Yang ketiga pemerintahan. Kalau ikut dapat bersatu dalam menyiapkan generasi, insya Allah kita akan mendapatkan generasi yang akan melanjutkan awak, generasi yang rabbani, generasi yang takut kepada Allah. Kalau punya generasi yang takut kepada Allah, tidak akan pernahnya melakukan korupsi. Kenapa? Orang yang takut ke Allah tahu Allah maha melihat, tidak akan maunya menyeleweng. Karena dia tahu penyelewengan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak amanah. Dia sadar dengan pendidikannya bahwa tidak amanah, khianat itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut bapak-bapak dan sana ibu-ibu sadonya ingin awak anda menjadikan generasi Rabbani dan katibu. Oh bu, pak, ingin awak punya generasi pelanjut, generasi yang Rabbani. Mari kita bersama-sama sokong wali negari, hidupkan pendidikan awak. Selanjutnya tentunya anak-anak yang Rabbani, insya Allah mereka menjadi anak cucu yang soleh dan soleha. Kalau kita memiliki anak cucu yang soleh dan soleha, insya Allah kalaupun lah mamutiah tulang awak dalam tanah, nan doa dari anak-anak waktu akan selalu datang menemui. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, itu tausiah kita serba-serbi, insya Allah bermanfaat, karena saling menganakan itu adalah kewajiban awak bersama. Selanjutnya sesuai dengan ultimatum Pak Wali tadi, awak langsung zikir bersama. Kini jo. Ya, jadi waktu insya Allah bisa. Ya. Pak acara jadi ranan bersabar bertakwa asaranya. Itu pertanyaannya barik Bapak dan Ibu. Ba'a caronya menjadi orang yang bertakwa, sabar. Iya. Lah Bu, terima kasih. Ya Mbak akan coba menjawab sesuai joian dan nambah tahu. Nanjale awak ko harus sadar awak layak seorang atau didatangkan. Itu satu. Siapa mendatangkan awak juga? Allah. Kalau awak didatangkan Allah, anan disuruh di Allah. Lawak sabui dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ibu menyuruh napi kalau tak pagi-pagi jande beko ndak dimasakna ia ditinggalin laki ndak itu bismillahirrahmanirrahim Allah atau pai mantan nasi minum kawa kasawa beko ndak disudahan sawah wak ndak dientang ndak itu do karena Allah. Karena bagi seorang wanita, bagi seorang istri patuh kepada suami itu di bawah patuh kepada Allah dan Rasul. Allah, Rasul, suami. Jangan cari jo alasan lah. Ayah suami mengko mengamu aja dulu. Untuk sabar,
Sabar itu tidak boleh habis dah. Sabar itu harus dengan ilmu. Bukan dikatakan sabar orang ditapuat pipi seolah kida degianan suuk itu tidak sabar, dayus namanya penakui. Sabar itu dalam musibah. Sabar itu dalam taat. Sabar itu menjauhkan diri dari maksiat. Kalau sabar dalam musibah tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi tentunya enggak dari lidah mulut saja, dari hati deh. Aden gue dari Allah akan balik ke Allah, apalagi barang atau anak atau suami atau rumah. Kalau Allah menginginkan, itu mungkin gambaran sementara. Insyaallah tak pueh sehingga namuah banyak batanyo ke guru-gurunan lain. Bapak dan Ibu, harilah dia jam doa oleh zikir oleh.